Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julius Tampu Bolon, NIM 2333040204492. Saya dari kelas manajemen 1 pagi D. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Word dan apa saja bagian-bagian yang ada dalam Microsoft Word. Jadi, saksikan. Yang pertama itu akan saya jelaskan pengertian dari Microsoft Word itu. Pengertian dari Microsoft Word itu adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengelola kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengelola kata atau word processing itu adalah program yang digunakan untuk mengelola dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Oke, berikut ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Word. Oke, pertama sebelum kita memulainya akan saya tuliskan dulu sebuah kata atau kalimat seperti nama saya sendiri, yaitu Julius Tampu Bolon. Nah, setelah itu jadi kita sorot terlebih dahulu kata yang kita akan ubah. Nah, pertama itu dengan bagian font itu. Nah, di font itu pertama itu untuk mengubah jenis kata. Banyak seperti ada Allegrian, seperti Arial, lalu ada dengan seperti Arial blank. Nah, sebelahnya itu ada untuk mengubah ukuran dari kata tersebut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Lalu sebelahnya itu ada juga tampilan untuk mengubah huruf juga, tapi dia secara otomatis. Nah, dan sampai ada juga mengecilkan. Lalu di bagian bawah Oke, yang pertama itu ada bold, yaitu untuk menebalkan kata. Sebelahnya ada italic untuk memiringkan kata. Lalu ada underline untuk menggarisbawahi. Lalu di sebelahnya lagi itu namanya untuk mencoret kata tersebut. Nah, ini adalah untuk mewarnai tulisan. Kemudian di sebelahnya lagi itu kita bisa mewarnai latar belakang dari tulisan itu tersebut, banyak warna. Lalu di sini sama kayak item pertama itu untuk mengganti warna. Sama halnya kita sort lagi, lalu kemudian nah, ini adalah itemnya itu. Nah, bisa berubah warna dari warna hitam atau jadi warna lain yang kita mau. Oke, selanjutnya itu adalah insert. Nah, di insert itu ada namanya tabel, dimana kita bisa membuat tabel secara otomatis. Nah, dari tabelnya itu sendiri juga bisa kita buat ukuran selera, dan kita juga bisa memasukkan kata-kata ataupun kita bisa mengisi tabel tersebut. Selanjutnya dihapus dulu. Lalu di bagian insert ini juga ada pictures, dimana pictures ini bisa memasukkan foto atau gambar yang telah kita unduh dari Google atau dari internet. Save-nya itu biasanya itu berisikan tentang garis-garis atau bentuk-bentuk. Nah, setelah itu akan muncul shape format. Nah, dimana shape format ini akan membantu kita mengedit-ngedit dari shape yang telah kita buat, seperti mengubah warna atau juga memberikan bayangan-bayangan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke insert. Kita kembali lagi ke insert. Nah, setelah itu ada shapes. Nah, shapes ini dimana kita secara otomatis membentuk suatu bentuk atau bangun datar. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah persegi. Nah, langsung muncul lagi shape format, dan kita juga bisa mengatur, mengedit lagi bentuk yang telah kita pilih tadi. Seperti ini kita akan mengatur shadow atau bayangan. Nah, lalu muncul tampilan option shadow, di mana kita juga bisa mengatur ketebalan ataupun ukuran bayangan yang kita mau. Oke, berlanjut di bagian insert juga ada namanya dengan header dan footer. Header ini adalah seperti kata di atas ya. Nah, ini suatu kata yang bisa kita isi sendiri, seperti saya buat sendiri, manajemen pagi D. Nah, ini gunanya header ini sebagai kayak kepala dalam kertas itu. Nah,
Lalu dia bisa juga ada header, pasti ada footer. Nah, footer ini bedanya itu berada di bagian bawah. Nah, bisa kita isi juga kalau kata yang kita ingin kita isi, seperti saya juga buat lagi manajemen pagi D. Oke. Nah, selanjutnya dari insert ini juga ada namanya page number. Nah, page number ini gunanya untuk memberikan angka pada halaman. Nah, seperti ini ada halaman 1, halaman 2, atau halaman 3. Kemudian itu ada layout. Nah, di mana layout ini yang pertama itu ada margin. Margin itu adalah untuk mengatur garis tepi halaman lembar kerja kita. Nah, margin itu terdiri dari normal, narrow, moderate, wide, dan lain-lain. Nah, pada bagian bawah itu ada namanya dengan custom margin, di mana custom itu untuk bebas, untuk dimana kita bisa bebas mengatur sendiri ukuran garis tepi yang ingin kita mau. Seperti kita ingin mengatur garis tepi itu berukuran 3 cm, topnya, bottomnya 3 cm, leftnya 3 cm, dan juga rightnya 3 cm. Nah, lalu di bagian margin ini juga kita bisa mengatur bentuk kertas yang akan kita mau, seperti landscape, kertas yang vertikal, ataupun maksud saya landscape itu kertas yang horizontal, dan portrait itu kertas yang vertikal. Nah, setelah kita mengatur sesuai dengan keinginan yang kita mau, kita langsung saja mengklik OK. Di mana setelah kita mengklik OK itu, bahwa ukuran yang kita mau itu akan langsung tertera di lembar kerja kita itu. Nah, ini adalah bentukan yang telah kita atur tadi, dia langsung tertera jelas kan ukuran yang telah kita mau. Lalu margin juga berubah. Nah, itu fungsi dari margin. Pertama, lalu kemudian saya atur ulang lagi. Oke, saya ketik ulang lagi ya kata atau kalimat yang ingin kita buat, seperti saya buat lagi nama saya ulang. Nah, selanjutnya kemudian saya akan menjelaskan file. Nah, bagian file ini untuk menyimpan dokumen yang telah kita selesai kerjakan. Nah, ini terdiri dari new, di mana membuat lembar kerja baru. Open itu untuk membuka dokumen yang telah kita simpan terlebih dahulu. Di bagian save as ini untuk mengubah kembali nama file yang sudah kita simpan. Nah, ada di PC. Nah, ada itu file-file yang sudah kita simpan, bisa kita ubah kembali. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan ataupun pengucapan, saya minta maaf, dan semoga video yang saya sampaikan barusan bisa menambah informasi untuk kita semua bersama. Semangat!